You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Hermanda akan membahas tentang tantangan budaya organisasi era multi-informasi pada virtual organization. Virtual organization dapat digambarkan organisasi yang diupayakan untuk menciptakan suatu kesatuan atau jaringan para penyalur, pabrik, dan bantuan administratif untuk memenuhi sasaran khusus. Sekali ketika sasaran hasil telah terpenuhi. Dengan demikian, organisasi yang sebetulnya mendasari suatu evolusi atau perkembangan alami, kedua-duanya diruncingkan dan bukan struktur organ jaringan dan strategi pengintegrasian dan bukan struktur organisasi. Bentuk-bentuk implementasi organisasi virtual. Kata virtual organization, idenya sendiri berasal dari virtual memory pada komputer, yaitu kemampuan komputer yang memiliki jumlah memori lebih banyak dari jumlah memori fisik yang ada. Bentuk kata virtual organization digunakan untuk menjelaskan konsep implementasi telekomuting ke restrukturisasi total dalam bisnis. Bentuk virtual organization bukan akuisisi ataupun merger, sifatnya mirip dengan polling para pakar. Organisasi ini lebih menjanjikan kinerja yang lebih baik yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Berikut ini merupakan implementasi organisasi virtual dengan memenuhi unsur telekomuting, restrukturisasi total, polling para pakar. Kinerja lebih baik seperti yang dilakukan AT dan Temel ataupun Motorola dengan implementasi berbagai pengalaman, keahlian, berbagai kemampuan dan baik seperti yang dilakukan AT dan Temel ataupun Motorola dengan implementasi berbagai pengalaman, keahlian, berbagai kemampuan dan menanggung biaya untuk suatu proyek khusus. Orientasinya lebih kepuasan pelanggan. Perusahaan-perusahaan besar ini sudah melirik keampuhan dari virtual organization. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Refleksi kehadirannya merupakan pemberontakan atas keformalan, ketidakterbukaan, dan terkadang juga hambatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua, virtual organization. Kemampuan yang dimilikinya digabungkan dengan kerjasama dan kolaborasi sumber daya dari dalam dan luar perusahaan. Yang ketiga, suatu hal yang tadinya tabu, kini banyak organisasi bisnis menyikapi secara positif organisasi virtual ini. Yang keempat, tata nilai yang berkembang menyebabkan organisasi formal mengadopsi nilai budaya yang selama ini dianutnya. Yang kelima, berbagai bentuk implementasi organisasi virtual yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar dengan pemenuhan unsur-unsur telekomuting, restrukturisasi total, polling para pakar, kinerja lebih baik. Yang keenam, implementasi organisasi virtual dalam segala bentuk. Yang ketujuh, terbentuknya nilai-nilai budaya baru organisasi virtual. Yang kedelapan, terdapat 5 nilai penting
teknologi informasi, kinerja prima, kesempatan yang lebih baik, kepercayaan tanpa batas. Sekianlah penjelasan tentang tantangan budaya organisasi era multi-informasi pada virtual organization. Terima kasih. Saya Angelika Septriani akan membahas tentang kasus 2, yaitu diversity karyawan di PT Bima Indonesia. PT Bima Indonesia membuat sebuah peraturan yang menyatakan setiap orang atau karyawan yang berhak menempati posisi tertinggi dalam perusahaan hanya berasal dari suku Solok saja, dengan pertimbangan bahwa suku tersebut lebih mengenal nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Solok. Diskriminasi terhadap karyawan wanita yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Diskriminasi yang terjadi yaitu karyawan wanita sering bekerja sendirian di perkebunan, tanpa adanya bantuan dari pekerja laki-laki, sehingga dalam mengambil dan mengangkut biji-biji sawit juga dikerjakan oleh perempuan. Hal lain yang juga tidak jarang terjadi pada pekerja wanita pada saat berada di perkebunan yaitu pelecehan seksual dan tidak diizinkan untuk membawa anak-anak mereka untuk datang ke perkebunan. Dalam pemberian gaji, pihak perusahaan tidak memberikan gaji yang sepantasnya kepada karyawan wanita, serta tidak memberikan upah tambahan untuk karyawan wanita. Pemecahan secara teoritis, adanya keberagaman tenaga kerja seringkali dipandang hanya akan menimbulkan masalah bagi perusahaan. Namun, pengelolaan keberagaman yang baik justru dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tana Putri. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kasus 3 yang berjudul tentang dunia keanekaragaman di IBM. Baiklah, masuk pada pembahasan kasus pada slide pertama, yaitu pada pertengahan tahun 1990-an, CEO Louis V. Glessner membuat 2 keputusan yang mengubah arah IBM, yang dijuluki dengan Big Blue, sedang mengalami kesulitan yang mendefinisikan ulang dirinya agar tidak sekedar sebagai pembuat komputer mainframe besar dan labanya yang menurun. Keputusan pertama Louis Glessner adalah mempertahankan perusahaan walaupun terdapat tekanan untuk merampingkannya dengan beberapa unit yang terpilih. Dia percaya bahwa dengan manajemen dan perhatian, banyak bagian IBM dapat berkolaborasi secara efektif untuk sinergi yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, keputusan utama kedua Louis adalah membuat internet sebagai titik penting dari setiap bagian bisnisnya. Banyak perusahaan teknologi mengawasi internet tetapi mengambil langkah yang lambat, berusaha untuk membangun web browser dengan search engine yang lebih cepat. Sebaliknya, CEO IBM mencari beberapa langkah ke depan, melihat internet sebagai cara yang inovatif untuk melakukan transaksi dan melayani konsumen di setiap bidang bisnisnya. Selanjutnya, pemecahan masalah secara teoritis pada kasus dunia keanekaragaman di IBM. Sebagai bagian dari perubahan budaya ini, IBM menciptakan serangkaian satuan tugas untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dola Permatasari akan menjelaskan mengenai kasus 4, yakni adaptasi rumah makan cepat saji McDonald dengan budaya masing-masing negara dalam strategi penyesuaian globalisasi. McDonald atau biasa disingkat McD
merupakan perusahaan makanan cepat saji pertama yang mengglobal. Selanjutnya, terdapat 6 strategi yang merupakan kunci dari keberhasilan McD, yakni yang pertama, menekankan manajerial lokal yang bertujuan agar dapat diterima oleh masyarakat lokal. Penekanan tersebut didasari oleh prinsip Think Global, Act Local. Yang kedua, perusahaan McD juga berupaya untuk menghindari konfrontasi politik. Selain itu, McD juga berusaha agar lebih berhati-hati pada isu-isu sensitif agama. Yang ketiga, perusahaan asing sering enggan mempekerjakan penduduk lokal di perusahaan, khususnya di posisi manajerial. Namun, penelitian McD mempekerjakan penduduk setempat sebagai kasir, juru masak, manajer, dan sebagainya. McD mencoba untuk membangun layanan yang ramah lingkungan. Hal tersebut dapat dicontohkan melalui India. McD memberikan bantuan finansial dan mensponsori beberapa kegiatan terkait masyarakat untuk mempromosikan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, perusahaan menyediakan beberapa sumbangan finansial untuk organisasi lokal. Dan juga, McD menetapkan harga yang sesuai dengan target pasarnya, karena nilai mata uang bervariasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, dapat kita lihat bagaimana McDonald menyesuaikan diri dengan budaya dan hukum setempat, di mana McDonald menyediakan menu nasi putih untuk pilihan makanan beratnya. Berbeda dengan negara barat yang tidak menyediakan nasi, hal ini karena McDonald memahami bahwa makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Dan ini menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia yang juga pekerja dan tidak memiliki banyak waktu untuk antri makanan, sehingga mereka akan lebih memilih untuk memesan makanan di restoran cepat saji, tetapi juga dengan menu yang ada nasinya. Tidak hanya di Indonesia, McDonald juga menyediakan menu nasi di negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan lain-lain. Selain menyediakan nasi, perusahaan ini juga mengikut sertakan masyarakat lokal menjadi karyawan serta pekerja di restoran tersebut, baik sebagai manajer hingga pelayan atau kasir. Hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa bisnis waralaba makanan cepat saji adalah kreasi dari generasi entrepreneur. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Saya akan menjelaskan tentang kasus 5, yaitu tantangan MSDM terhadap multibudaya di era global pada Departemen SDM dan Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Delta, lantai 6, Jalan Muhammad Tamrin nomor 2. Negara Indonesia merupakan negara multibudaya karena memiliki banyak suku bangsa dan budaya. Beragamnya budaya dan agama yang dianut oleh penduduk Indonesia seringkali menyebabkan organisasi-organisasi di Indonesia menjadi organisasi yang multibudaya. Departemen Sumber Daya Manusia adalah salah satu departemen yang berada di Lembaga Independen Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK bertugas penuh menjalankan amanat negara sejak tahun 2013 dengan masa transisi di tahun 2012. Pegawai OJK merupakan gabungan pegawai ex Bapepam LK, pegawai penugasan Bank Indonesia, dan pegawai luar yang direkrut melalui berbagai metode rekrutmen yang ada di OJK sendiri. Konsumen Departemen SDM terdiri dari internal dan eksternal. Konsumen internal ialah para pegawai OJK, dan eksternal ialah stakeholder seperti konsultan, tenaga source, dan yang lainnya. Berikut ini merupakan tantangan MSDM di Departemen SDM terhadap multibudaya di era global pada Departemen Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, yaitu menyatukan aspirasi dari dua lembaga yang sebelumnya berbeda. Yang kedua, menyeimbangkan budaya kerja yang sebelumnya berbeda. Yang ketiga, menerima atau menerapkan peraturan dan kebijakan yang sebelumnya berbeda. Masalah yang keempat, menerima budaya, adat istiadat, bahasa, kebiasaan,
serta watak orang-orang baru. Yang kelima, membaur dengan segala usia. Yang keenam, menyatukan visi misi yang sebelumnya berbeda. Yang ketujuh, menciptakan kebijakan yang tidak berat sebelah atau kebijakan yang adil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah secara teoritis. Masalah yang pertama yaitu saling memahami dan mementingkan kerjasama serta tidak memaksakan aspirasi sendiri. Dalam menyatukan dua aspirasi, tentunya tidaklah mudah, apalagi antara dua lembaga yang mempunyai banyak sekali perbedaan. Untuk menyatukan aspirasi tersebut, lembaga-lembaga ini harus memahami dan mementingkan kerjasama, dan tujuan yang akan dicapai bersama dengan tidak memaksakan aspirasi sendiri, dan mau mendengarkan pendapat lembaga lain dalam antara kerjasama agar tujuan bersama dapat tercapai. Penyelesaian masalah